Lebih lanjut pemirsa seputar pertandingan timnas tadi malam dalam laga hidup dan mati khususnya performa oleh Romeni dan kawan-kawan. Kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada pengamat sepak bola Kesit Handoyo dan juga perwakilan dari supporter ada Mas Ilham. Tapi kita akan ke Bung Kesit terlebih dahulu ya pemirsa. Selamat sore Bung Kesit, apa kabar? Selamat sore Mbak Sosya, kabar baik. Baik, kabar baik dong tentunya ya, karena tadi malam sudah ada gol kemenangan yang ditorehkan oleh Romeni. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana Anda menilai performa dari Romeni dulu deh? Dalam 3 laga pertama bersama timnas, 3-3-nya langsung bisa mencetak gol. Iya, saya kira Romeni menjadi salah satu puzzle yang hilang ya, yang saat ini dicari-cari oleh tim nasional Indonesia. Walaupun sebelumnya kita punya pemain-pemain depan seperti Rafael Strijk atau dari lokal ada Ramadan Sananta, ya, ada Hoki juga pernah masuk juga dalam skuad timnas. Tapi memang sejauh ini penampilan yang begitu konsisten diperlihatkan oleh Romeni sejak dia bergabung dengan tim nasional Indonesia, kemudian membuka 1 gol pada saat Indonesia kalah 1-5 menghadapi Australia. Tapi setiap pertandingan dia selalu sukses menciptakan gol. Dia 2 kali menjadi penentu kemenangan Indonesia menghadapi Bahrain, gol tunggalnya menjadi penentu kemenangan Indonesia. Kemudian semalam ke gawang China lagi-lagi oleh menjadi penentu kemenangan Indonesia. Dan kemenangan itu semakin berarti bagi Indonesia, semakin penting karena itu merupakan kepastian ya. Kemenangan itu menjadi kepastian Indonesia akhirnya bisa lolos ke putaran keempat. Ya, setelah kita melihat hasil lain, Saudi Arabia berhasil menaklukkan Bahrain dengan skor 1-0 yang membuat Bahrain yang selama ini memang menjadi rival terdekat bagi Indonesia ya di grup C untuk melaju ke putaran keempat. Baik, berarti Romeni ini memang orang yang tepat ya. Anda mengistilahkannya tadi dengan puzzle yang hilang di skuad Garuda dan sekarang puzzle tersebut sudah ketemu sehingga apa yang kita harapkan ini bisa terjadi ya. Apalagi laga-laganya ketika ada pasti bisa selama sejauh ini menghasilkan gol-gol. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam pertandingan tadi malam nih, Bung Kesit, Romeni ini menunjukkan ketenangan saat mengeksekusi penalti. Padahal kita tahu itu pasti bebannya tidak kecil. Bagaimana atmosfer juga tercipta di lapangan ya. Nah, Anda melihat mentalitas dan karakter yang ditunjukkan di lapangannya ini memang sudah terprediksikah karena memang jam terbangnya sudah tinggi atau seperti apa? Iya, kalau kita lihat eksekusi penalti yang dilakukan oleh Romeni ya, semalam, itu memang masyarakat kan seperti berdebar-debar ya, menunggu ya, termasuk juga puluhan ribu supporter Indonesia yang memenuhi stadion utama GBK Senayan. Dan ketenangan oleh Romeni tampak ya, terlihat sekali dia begitu tenang, tidak ada beban ya, santai dan terlihat dingin gitu untuk mengeksekusi penalti. Dan ini memang nggak mudah ya, melakukan tendangan penalti di saat kemenangan itu menjadi kunci, di saat Indonesia juga belum menciptakan gol, kemudian juga ada tekanan yang dilakukan oleh tim lawan dan kesempatan menghadapi atau mendapatkan penalti itu kan harus betul-betul bisa dimanfaatkan. Dan menjawab ya kekhawatiran masyarakat sepak bola Indonesia dengan gol yang dia ciptakan gitu. Dengan ketenangannya, dengan mentalitas yang begitu bagus, ternyata mampu untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti tersebut. Ini pengalaman tentunya juga berbicara ya, pengalaman juga berbicara dan itu dibuktikan oleh Romeni. Tapi apakah juga poin atau latar belakang yang berkarir di liga-liga Eropa ini dan bertemu dengan Kluivert juga menurut Anda ini menjadi suatu pasangan yang cocok sehingga ia cocok untuk bermain dengan skema permainan yang diciptakan atau yang dipilih oleh Kluivert sehingga hasil lebih maksimal? Iya, betul. Iya, karena dia besar di Belanda, kemudian juga banyak memperkuat klub-klub Belanda ya, bahkan juga pernah tampil bersama tim U19, U20 ya, U17 Belanda, sehingga dia sudah terbina dengan baik begitu ya. Kematangannya semakin hari tentunya semakin tumbuh, dan ketika dia sudah bermain untuk klub yang lebih tinggi kastanya, tentunya kematangan itu kan semakin terasa, dan itu dia buktikan gitu. Dan itu dia buktikan kalau kemudian dia begitu cepat menyatu dengan tim nasional Indonesia, ya tentunya juga berkat bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih yang sudah mengenal betul karakter dari Romeni ini.
Baik, nah melihat potensi yang ada oleh Romani sendiri, menurut Anda masih ada nggak sih kira-kira yang perlu ditingkatkan performanya ke depan dan harapan coach untuk timnas ke depannya dalam kualifikasi yang akan mendatang ini seperti apa? Iya, kalau soal ketajaman rasanya sih nggak perlu diragukan ya. Tidak mudah kan menciptakan gol. Memang itu menjadi tugas utama bagi seorang striker. 3 gol dari 3 pertandingan saya pikir itu sudah merupakan jawaban bahwa Ole Romani memang sosok yang tepat dan sosok yang selama ini dicari-cari oleh tim nasional Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau Ole Romani tidak bisa tampil ya karena cedera atau karena akumulasi, kan ini yang harus dipikirkan lagi oleh tim nasional Indonesia. Siapa yang menjadi pengganti? Siapa pemain yang tepat untuk bisa menggantikan posisi Ole Romani apabila dia tidak bisa tampil membela tim nasional Indonesia? Karena sampai saat ini memang kelemahan dari tim nasional Indonesia adalah di lini depan. Ya, kita punya pemain-pemain depan lainnya, tapi belum mampu untuk menunjukkan ketajamannya seperti apa yang diperlihatkan oleh Ole Romani. Baik, ini menjadi PR ya, agar tidak bertumpu menyeluruh, tetapi juga tidak lupa bahwa untuk dapat menciptakan lini depan yang kuat harus terus mencari bintang ataupun melatih dari apa yang sudah ada. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Kesit Handoyo telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih Mbak Zaza, salam sehat.